Selat Hormuz yang jadi jalur utama pelayaran bagi kapal pengangkut minyak ditutup sebagai respons atas konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Saat ini, perang sudah masuk hari ke-14. Nah, Amerika mengancam akan membuka Selat Hormuz untuk mengawal kapal-kapal tanker dan membuka kembali jalur pelayaran. Apakah respons Amerika ini nyata atau ancaman? Saya akan diskusikan ini lewat sambungan dalam jaringan bersama Ririn Tri Nurhayati, dosen sekaligus Kepala Departemen Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bu Ririn, selamat malam dengan Tifal di sini. Selamat malam, Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Atas niat Amerika buat membuka paksa jalur atau Selat Hormuz ini yang ditutup oleh Iran, bakal kejadian nggak nih Bu menurut Anda? Terima kasih Pak Tifal. Ya, ini saya kira merupakan respon dari Amerika Serikat ya, melihat kekhawatiran dengan ditutupnya Selat Hormuz yang kemudian dikendalikan oleh Iran. Ini menunjukkan kepada dunia bahwa Iran memiliki kekuatan yang lebih dalam situasi, dalam posisi perang Iran tersebut, sehingga kemudian Amerika Serikat akan mengcounter wacana tersebut dengan kemudian menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan segera mengirim pasukan ke sana sehingga akan membuka Selat Hormuz, karena sudah ada banyak kekhawatiran ketika kemudian ada banyak harga minyak dunia meningkat, sehingga ini akan sangat memberikan dampak yang signifikan ke perekonomian internasional, sehingga saya kira Amerika Serikat keinginan untuk bisa mengambil kendali atas Selat Hormuz. Tetapi apakah ini memungkinkan atau tidak, kita perlu melihat perkembangan dalam hari-hari ini juga ya, Mas. Saya sendiri belum bisa melihat ini apakah memungkinkan atau tidak, melihat situasi di mana Iran masih menguasai karena memang mereka yang memiliki selat tersebut, sedangkan kemudian Amerika Serikat saat ini sedang mengajak negara-negara sekutunya untuk perlahan-lahan juga mendukung posisi Amerika Serikat atas Selat Hormuz ini. Dan Anda membaca bahwa negara-negara sekutunya Amerika Serikat ini akan mendukung sepenuhnya atau tidak? Karena begini, yang dibayangkan bahwa kalau nanti kejadian tuh Bu, upaya paksa Amerika Serikat membuka Selat Hormuz itu, akan ada kemungkinan bahwa perang akan terkonsentrasi di situ. Maka kerugiannya bisa jadi akan lebih besar, terlebih untuk aspek ekonominya. Kita paham di situ jalur perdagangan, untuk jalur minyak semuanya utama ada di situ. Kalau kemudian terkonsentrasi, apakah negara-negara sekutu juga akan mendukung langkah AS untuk membuka paksa itu atau bakal kebalikannya nih? Ya, kalau saya melihatnya sebaliknya mereka lebih pada yang saya baca di pernyataan misalnya dari Perancis, kemudian Inggris dan Australia, mereka lebih pada akan membantu dalam arti defensif, tetapi bukan untuk ofensif. Saya kira mereka juga sangat berhati-hati melihat betapa strategisnya posisi Selat Hormuz ini, karena kemudian kalau seperti tadi yang yang Mas Tifal sampaikan, bahwa kalau ini kemudian malah perangnya terkonsentrasi di sana, justru akan merugikan banyak pihak dan ini tidak diinginkan oleh semua pihak, saya kira. Dan tadi sudah kami sempat tayangkan juga pernyataan Donald Trump yang bilang bahwa pasukan tentara Iran telah habis. Kalau kemudian upaya paksa ini dilaksanakan, sesungguhnya sistem pertahanan kedua belah pihak ini masih imbang, atau ya seperti klaimnya Trump bahwa Iran posisinya juga sudah melemah, atau malah kebalikannya, Bu? Baik, saya kira melihat posisi yang disampaikan oleh Donald Trump, mungkin dia ingin menyampaikannya itu kepada audiensnya Amerika Serikat lebih ke sana ya, atau dia sedang ingin menyampaikan war begitu ya, psychological war, untuk kemudian ia ingin menyampaikan bahwa saat ini mereka lah yang sedang atau mulai untuk mengambil alih ke posisi begitu. Tetapi yang saya lihat sebenarnya sebaliknya, bahwa Iran sendiri masih memiliki kekuatan yang ditunjukkan dengan dia masih bisa memberikan serangan-serangan ke Israel, kemudian juga ke beberapa military base-nya Amerika Serikat, sehingga
klaim itu saya kira menurut saya hanya klaim dari Amerika Serikat untuk menunjukkan bahwa dia mulai unggul dan kemudian dia bisa mengklaim bahwa Amerika Serikat lebih unggul dibandingkan Iran yang selama ini menurut dia dalam posisi Amerika Serikat menjadi pengganggu keterlibatan dan keamanan di Timur Tengah. Padahal justru sebaliknya realita yang terjadi dengan Iran diserang oleh Israel dan Amerika Serikat justru posisinya adalah yang mengganggu atau mengancam perdamaian keamanan di Timur Tengah adalah Israel dan Amerika Serikat. Atau Saya kira ini jangan-jangan Bu, bagian sorry saya dari potong, perang. atau jangan-jangan ini ada keinginan juga dari negara Teluk bahwa jalur Selat Hormuz ini jangan ditutup dulu sehingga harapannya AS bisa membuka itu jalur apapun caranya, terutama dengan cara paksa itu tadi. Adakah Anda membaca bahwa negara Teluk keinginannya untuk ngarah ke sana? Tentu negara Teluk menginginkan agar Selat Hormuz itu tetap terbuka, karena di situ juga artinya kalau Selat Hormuz tetap terbuka, mereka tetap bisa menyalurkan minyak untuk perdagangan internasionalnya, dan ini tentu akan memberikan manfaat ekonomi kepada mereka, sehingga kemudian posisi negara Teluk tentu akan menginginkan bahwa Selat Hormuz bisa terbuka. Tetapi kemudian yang lebih penting dari sini menurut saya adalah bagaimana caranya. Menurut saya tentu mengharapkan bahwa caranya adalah tidak dengan kekerasan yang terus meningkat, tetapi kemudian dengan dialog ataupun negosiasi di antara pihak-pihak yang berseteru. Ada nggak kemungkinan pihak lain ikut terlibat di sini? Saya sebut saja, ada kemungkinankah Rusia dan Tiongkok untuk terlibat di sini, Bu, untuk memastikan ya penutupan Selat Hormuz ini tidak berkepanjangan, karena kan efeknya global juga, kan, Bu? Iya, betul bahwa kemudian ada kemungkinan pihak-pihak lain ikut Ikut campur tangan lah dalam ibaratnya, ikut situasi terlibat di situ. campur tangan di sana, betul. Tetapi kemudian kalau kita lihat sebenarnya mungkin Cina belum terlalu urgent untuk masuk ke situasi ini karena sebenarnya dari sisi pasokan minyak Cina tidak terlalu tergantung kepada Timur Tengah, begitu sebaliknya Rusia justru kemudian akan sedikit banyak akan melihat bahwa dengan Selat Hormuz agak terkendala, kemudian justru dia mendapatkan peluang untuk kemudian barangkali ini dia berharap kemudian Amerika Serikat akan sedikit membuka embargonya atau sanksinya terhadap minyak Rusia, sehingga kemudian Rusia bisa mengekspor minyaknya ke Eropa yang selama ini juga menjadi salah satu sumber minyak Eropa, sehingga ini menurut saya juga masih dilematis ya situasi ini. Tentu kemudian bahwa mereka tidak ingin Selat Hormuz ditutup terlalu lama karena tentu mengganggu akses perdagangan minyak dari Timur Tengah. Baik, Bu Ririn, terima kasih banyak, Bu, sudah berbagi pandangan bersama kami dan diskusi malam hari ini. Sehat selalu ya, Bu, selamat malam.